Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Ya, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Sekarang kita mau belajar matematika peminatan kelas 11 ya. Sekarang di video kali ini kita mau belajar persamaan kuadrat trigonometri. Jadi di video sebelumnya kita kan udah belajar persamaan trigonometri. Ada persamaan sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan yang terakhir adalah tan X sama dengan tan A. Nah, di bagian yang ketiga ini, persamaan kuadrat trigonometri yang pertama, ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai dahulu. Yang pertama adalah ada identitas trigonometri. Jadi ini ya teman-teman ya, identitas trigonometri. Jadi ketika kita punya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, hasilnya sama dengan 1 gitu. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, nanti jangan bingung kalau di soal. Misal yang ditanyakan adalah di situ kok yang diketahui sin kuadrat X. Oh, berarti kalau sin kuadrat X itu akan sama dengan, berarti kan cosnya itu pindah ke kanan ya, karena dia positif berarti pindah ke kanan jadi negatif. Betul, ini satunya tetap 1 min cos kuadrat X gini. Nah, terus yang kedua, ini kan sin kuadrat X. Misal yang ditanyakan adalah cos kuadrat X, berarti di sini ada cos kuadrat X sama dengan 1 min. Nah, berarti kalau yang ditanyakan cos, sinnya yang ke kanan. Positif sin pindah ke kanan jadi min sin kuadrat X. Gini ya. Oke, nah ini identitas trigonometri. Nah, terus cara yang selanjutnya adalah cara memfaktorkan. Oke teman-teman, soal yang pertama adalah 2x kuadrat min x sama dengan 0. Jadi kita mau memfaktorkan ketika dia punya dua suku. Nah, kita lihat di suku pertama dan suku kedua mereka sama-sama punya apa? X ya, betul banget. Berarti di sini X, kita keluarkan X-nya, kita buat kurung buka, kurung tutup sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian X kali berapa supaya hasilnya 2X kuadrat. Nah, berarti X-nya ini harus dikalikan dengan 2X. Seperti ini ya. X kali 2X jadinya 2X kuadrat. Terus dikurangi X kali berapa supaya hasilnya X. Berarti dikalikan dengan 1. Oke, betul. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita mempunyai dua suku. Ini suku pertama dan ini adalah suku kedua. Karena dia perkalian, maka solusi yang pertama adalah ya udah tinggal yang depan kamu sama dengankan dengan 0. Berarti ini ya yang pertama ya. Berarti yang pertama adalah X sama dengan 0. Nah, lalu pemisahnya adalah atau yang ini adalah 2X min 1. Oke, berarti 2X min 1 sama dengan 0. Gini. Nah, berarti kita operasikan yang sebelah sini ya. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti gimana tuh? Berarti 2X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi 1. Betul, berarti ini X sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sana menjadi pembagian. Oke, berarti ini 1/2. Oke, berarti di sini jawabannya adalah X, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan setengah. Seperti itu ya. Oke, ini kalau dicari himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau cukup memfaktorkan saja, di sini kita cukup ilmunya sampai memfaktorkan. Ini ya, sebelah sini ya. Kita memfaktorkan. Yang kedua adalah ketika koefisien di depan X sama dengan 1. Di depan X kuadrat ini maksudnya ya. Di depan X kuadrat sama dengan 1. Ini maksudnya ya, jadi di sini itu di depan X kuadrat angkanya adalah 1. Oke, berarti jika seperti ini, caranya adalah kalian cari dua angka, ketika dikalikan, kita ibaratkan ini bunderan dan segitiga, ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Ini ya, hasilnya adalah 12. Kemudian kalian cari dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Berarti ini yang tengah ya, cukup kalian ambil
koefisiennya. Berarti ini adalah 7. Oke, berarti kalian cari itu dua angka, kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan 7. Berapa itu angkanya? Berarti angkanya adalah 3 dan 4. 3 dikali 4, 12. 3, oh ini plus ya, maaf ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Jadi dua angka kalau dikalikan belakang, kalau dijumlahkan yang tengah. Oke, kalau udah ya udah kita bikin kurung buka, kurung tutupnya. Jadi kurung buka, kurung tutup, ada dua ya, kurung buka, kurung tutup, terus sama dengan 0. Gini, ini kan X kuadrat, berarti X kuadrat itu terbuat dari X dan X. Nah, ingat, syarat kita memfaktorkan di sini harus positif ya. Jadi kalau nanti masih negatif, harus kalian kalikan semua dengan negatif 1. Oke, berarti di sini 3 dan 4 positif semua ya. Berarti positif 3 dan positif 4. Gini caranya. Bisa ya? Oke, langsung lanjut aja. Sekarang kita mau mencari pemfaktoran ketika koefisien di depan X kuadratnya lebih dari, nah ini bukan sama dengan ya, maaf, lebih dari 1. Nah ini contohnya 2, di sini 5. Nah biar kalian mahir, saya kasih contoh 2 ya. Oke, yang pertama, nah ingat ini agak beda sedikit dengan yang koefisiennya 1. Nah, cuma kayak gini nih. Pertama adalah kalian harus mengalihkan angka yang di depan sendiri dengan yang di belakang sendiri. Oke, 2 kali 2 sama dengan, saya tulis ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, nah seperti tadi, kita harus mencari dua angka, kalau dikalikan hasilnya 4. Nah, kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Ini ya, hasilnya itu yang ini. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Ingat-ingat, kalau dikalikan 4, kalau yang dijumlahkan pokoknya patokannya yang tengah-tengah. Oke, cari angkanya. Nah, kita berpedoman pada di sini penjumlahannya kok negatif ya. Negatif kan biasanya berarti negatif dan negatif. Nah, berarti supaya jadi 4, berapa kali berapa tuh supaya jadi 4 dan dijumlahkan itu negatif 5. Kita coba negatif 1 dikali dengan negatif 4. Jadi kalau sininya positif hanya ada dua kejadian. Ketika negatif kali negatif atau positif kali positif. Sedangkan penjumlahannya negatif, ya udah kita ambil aja yang negatif kali negatif. Nah, kemudian di sini ada negatif 1 ditambah negatif 4. Utang 1, utang lagi 4. Berarti utangnya adalah 5. Gini, udah pas ya? Udah, kalau udah tinggal kayak tadi, bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, bedanya, ingat di sini, patokannya adalah, depannya adalah 2x kuadrat. Ini ya, 2x kuadrat. Nah, jadi yang kita tulis adalah 2x dan 2x. Gini ya, 2x dan 2x. Mana tuh? Mana? Sini. 2x dan 2x. Loh, kenapa 2x dan 2x, Kak? Nanti kan kalau dikalikan jadinya 4x kuadrat. Oke, supaya nanti adil, berarti harus kalian bagi dengan 2. Paham ya? Kalau di sini 2, berarti di sini juga dibagi dengan 2, gitu ya. Oke, kemudian berarti di sini ada negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Oke, kemudian ini kita kan perkalian, jadi yang dibagi 2 cukup salah satu. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya, 1 dibagi 2, berarti yang kita bagi 2 adalah yang sebelah sini. Oke, kita bagi 2, berarti hasilnya adalah kita bagi 2, 2x min 4. Kita bagi 2, nah ini ya. Oke, ini kita bagi 2 semuanya. Yang 2x dibagi 2 hasilnya x, yang negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Gini. Oh, berarti ini pemfaktorannya. Berarti kesimpulannya di sini ya. Aduh, maaf ya, dusel-duselan ya. Berarti 2x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Gini ya. Oke, paham ya?
Oke, lanjut. Pokoknya yang ini, yuk. Coba, berarti langkah pertama, tadi gimana? Yang depan kamu kalikan dengan yang paling belakang. 5 dikali 6 sama dengan 30. Oke, kemudian cari dua angka. Kalau dikalikan, hasilnya yang 30. Kalau dia dijumlahkan, hasilnya yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya berapa? Ya, tengah-tengahnya adalah positif 17. Ya, ada ide berapa? Berapa kali berapa? Kalau dikalikan 30, kalau dijumlahkan 17. Berapa coba? 10 kali 3, nggak bisa dijumlahkan. Berarti angkanya adalah 15 kali 2. Di sini 15 plus 2. Paham ya? Terus seperti tadi lagi, berarti kita buat kurung buka, kurung tutup. Di sini ada kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Ingat ini 5x, udah tinggal kita double aja. 5x, di sini 5x. Jangan lupa per, karena dia 5, pernya juga berarti 5. Gini ya. Oke, berarti positif semua ya. Positif 15 dan positif 2. Kira-kira yang bisa dibagi yang depan ya. Berarti yang 5x plus 15 dibagi 5. Yang depan dibagi 5 dapat X. Yang belakang dibagi 5. 15 dibagi 5 dapat 3. Oke, kesimpulannya berarti ini udah kecoret ya. Ini juga tadi udah kecoret. Oke, berarti tinggal X plus 3 dan 5X plus 2 sama dengan 0. Gini. Udah ya? Nah, oke, udah ya. Setelah kalian bisa memfaktorkan dan sudah memahami identitas trigonometri, sekarang kita akan langsung lanjut ke latihan soal. Jadi nanti prinsipnya itu hampir sama dengan persamaan trigonometri seperti biasa, tapi langkah di awal kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu. Misalkan ini ya, selesaikan persamaan 2 cos kuadrat X min cos X plus 2 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat dan tulis HP-nya. Nah, langkah pertama itu yang harus kalian kerjakan adalah, mohon maaf ini harusnya 5 ya, gini, soalnya 5. Yang kalian harus kerjakan yang pertama kali adalah memisalkan. Jadi kalian harus memisalkan terlebih dahulu. Ini ya cos X-nya, misalkan cos X-nya itu harus kalian misalkan jadi suatu variabel. Misal kita jadi A gitu ya. Nah, berarti kan di sini setiap ada cos X kita ganti dengan A ya. Berarti ada 2A kuadrat dikurangi 5A. Cos X-nya itu kan A ya. A plus 2 sama dengan 0. Gini ya. Nah, kemudian kalian faktorkan. Nah, ini berarti pakai cara yang apa nih memfaktorkannya? Cara yang ketiga ya, yang depannya itu koefisien di depan A kuadratnya itu yang lebih dari 1. Nah, ini kan persis kayak yang dicontoh tadi ya, cara memfaktorkan ya. Tadi hasilnya berapa? Yo, A min 2 dikali dengan, nah ini pura-puranya kalian udah ngerjain ya. Tadi kan udah ada di contoh yang memfaktorkan 2A min 1, gini ya, sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kalian berhasil memfaktorkan, apakah sudah selesai? Belum, kita selesaikan dulu satu-satu. Jadi ini ada suku pertama dikalikan dengan suku kedua sama dengan 0. Berarti ini kan artinya ada 2. Suku pertama ini sama dengan 0 atau suku yang kedua 2A min 1 juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika suku pertama sama dengan 0 ini ya, berarti A-nya kita sendirikan. Negatif 2 pindah ke sana jadi positif 2. Kalau yang ini 2A sama dengan negatif 1 pindah ke sana 1. A sama dengan, nah ini kan perkalian kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Berarti 1
dibagi dengan ini ada angka 2 pindah ke sini jadi pembagian setengah. Gini ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena tadi A itu adalah permisalan dari cos X. Jadi kita harus mengembalikannya dulu. Jadi setiap ada A di sini kita ganti dengan cos X. Oke, tadi kita punya A yang pertama ya, solusi yang pertama. Di sini kita punya A sama dengan 2 gini ya. Berarti A-nya kita kembalikan ke permisalannya. Berarti kan A itu adalah cos X sama dengan 2. Nah, apakah ada nilai X yang memenuhi? Tidak ada ya, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai cos tidak memenuhi. Nilai cos maksimal adalah 1. Lah ini 2. Jadi kalau ada nilai cos yang lebih dari 1, berarti dia tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, paham ya kenapa ini tidak memenuhi? Karena nilai cos X-nya lebih dari 1. Padahal maksimal nilai cos dan sin itu adalah negatif, minimalnya negatif 1 dan maksimalnya adalah 1. Oke, kemudian yang solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah ada tadi A sama dengan setengah. Gini ya, berarti A itu tadi kita misalkan jadi cos X. Oke, berarti cos X sama dengan setengah. Nah, berarti berapakah nilai X-nya? X sama dengan, nah berarti ini bacanya cos berapa tuh yang hasilnya? Setengah. Berapa? Positif setengah, 60 derajat. Dan yang hasilnya positif lagi cos ada di kuadran 2, 3 atau 4? Ada di kuadran ke 4, betul. Berarti temennya 60 di kuadran keempat. Berarti tinggal kalian cari kelipatan 60 di kuadran keempat. Berarti yaitu 300. Gini, udah selesai. Berarti himpunan penyelesaiannya kita list dari yang terkecil 60 derajat lalu 300 derajat. Oke, seperti ini. Ingat ya. Jadi jawabannya itu tidak cukup sampai tadi ini A sama dengan 2, tapi A-nya harus dikembalikan ke permisalannya. Oke? Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita next di video selanjutnya membahas variasi soal dari persamaan kuadrat. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya. Dan jangan lupa yang udah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ke teman-teman kalian ya. Oke, bye-bye. See you on next video.